penerapan atau implementasi SIM ini adalah mindset gitu ya. Nah, berkaitan dengan hal itu, berkaitan dengan mindset, tentunya ini kaitannya dengan kepemimpinan mungkin ya, dengan pimpinan atau pemangku kebijakan begitu. Nah, berkaitan dengan hal itu, rekomendasi seperti apa yang bisa ditawarkan ketika pimpinan atau pemangku kebijakan di sebuah lembaga pendidikan itu mindsetnya ya kata-kata apa ya, ya bermasalah dengan mindsetnya begitu, bermasalah dengan mindsetnya. Sehingga ketika seseorang bermasalah dengan mindsetnya, rekomendasi apa yang bisa dilakukan? Apakah mengganti pemimpin atau apa yang harus disampaikan kepada pemimpin tersebut dengan mindset yang seperti itu? Gitu. Nah ini saya rasa ini dialami oleh eh, kebanyakan lembaga pendidikan gitu ya. Mindset pimpinan gitu, mindset yang memimpin di lembaga tersebut gitu. Apa yang bisa ditawarkan gitu, rekomendasi-rekomendasi apa atau tindak lanjut seperti apa menanggapi hal-hal yang seperti itu? Mangga silahkan Kang Iqbal atau Kang Bahrul dan Ibu Bapak sekalian. Nah, begini ini bisa ada dua perspektif ya, antara perspektif kita yang partisipan atau partisipatif di lembaga tersebut, artinya kita sebagai bawahan dari atasan tersebut, bawahan dari atau kita termasuk di lembaga pendidikan tersebut, atau perspektif yang kedua yaitu sebagai peneliti begitu. Sebagai peneliti, rekomendasi apa ketika kita sudah menemukan bahwa ini mindset pimpinan yang bermasalah, apa yang bisa dilakukan begitu. Jadi dua perspektif itu. Silakan. Sebagai bagian dari lembaga ya. Baik, izin menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Helmi. Pertama, ada dua perspektif tadi yang ditawarkan dalam pertanyaan. Yang pertama, kita sebagai eh, anggota dari organisasi tersebut atau lembaga tersebut. Yang kedua, kita sebagai peneliti. Seperti itu. Eh, kita yang pertama, dalam perspektif kita sebagai bawahan, kita sebagai anggota di satu organisasi, lembaga atau perusahaan, khususnya lembaga pendidikan Islam, tentu yang paling make sense gitu ya untuk bisa kita lakukan ialah pertama melakukan pendekatan-pendekatan yang dirasa baik gitu ya, lembut, halus untuk memberikan pemahaman kepada pemimpin kita bahwasanya urgensi dari implementasi SIM ini sangat perlu untuk lembaga pendidikan. Yang mana tadi tujuan dan manfaatnya telah kami paparkan sebelumnya. Dan memang kalau masalahnya sudah soal individu, ini agak sulit lagi, berbeda dengan sistem gitu ya. Kalau sistem lebih kepada kita tinggal mencari hal-hal teknisnya, kemudian kita implementasikan, insya Allah demikian. Tetapi jika kembali kepada individunya masing-masing, ini agak susah sebetulnya, karena sebagaimana tadi yang saya rekomendasikan ialah perlu adanya budaya literasi digital di lingkungan pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam ini, tentu harus diinisiasi oleh seorang pemimpin. Maka dari itu, kalau pemimpinnya memiliki mindset yang kurang menerima terkait implementasi SIM tersebut, maka ya bisa kita simpulkan pemimpinnya main karena untuk di era digital seperti sekarang ini saya rasa eh, lembaga pendidikan sekecil apapun sekarang sudah difasilitasi dengan SIM tersebut. Entah itu yang ada yang disertai pengembangannya ataupun memang sudah template diberikan oleh pemerintah misal. Tapi saya rasa untuk sekarang ini memang yang jadi perhatian, yang jadi soal itu ialah terkait inovasi dan pengembangan dari SIM tersebut. Nah, jadi kadangkala justru yang jadi problem sekarang itu ya mereka merasa cukup dengan apa yang ada. Tidak ada keinginan untuk apa namanya tuh ya, mengembangkan, kemudian tidak ada keinginan untuk improve lagi. Justru yang menjadi masalah sekarang ini yang paling umum yang saya sering temukan itu.
Karena di era digital sekarang seperti sekarang ini, mindset akan kesadaran pentingnya digital, pentingnya implementasi SIM di lembaga sekolah ini sudah jadi kesadaran itu sudah beda tahap gitu akhirnya. Ada tahap untuk melupakan kesadaran dari implementasi SIM tersebut. Nah, sekarang itu tahapnya kalau dalam pandangan saya ialah kesadaran untuk mengimprove, mengembangkan serta mencari inovasi-inovasi perubahan untuk SIM yang sudah dilaksanakan tersebut. Tentu masih banyak lah hal-hal lain yang akan mempengaruhi, tapi tentu kita sebagai anggota, kita sebagai bawahan melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu sangat penting. Itulah eh, fungsi dari komunikasi yang apa ya, dua arah gitu ya, antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin yang baik senantiasa meminta masukan kepada bawahannya untuk pengembangan kemajuan lembaga pendidikan yang dia pimpin, dan bawahan pun, anggota organisasi pun dengan tangan terbuka juga juga dia memberikan saran-saran untuk senantiasa bisa memajukan lembaga pendidikan yang ia berada di dalamnya. Kemudian sebagai peneliti, tentu kita akan menyoroti eh, potret dari fenomena yang tadi disampaikan, bahwasanya bagaimana berkaitan dengan mindset. Makanya sudah banyak penelitian yang menjelaskan berkaitan dengan kepemimpinan di lembaga pendidikan. Artinya jenis kepemimpinan yang dipakai, jenis kepemimpinan yang dipilih oleh pemimpin pendidikan itu pun penting untuk mengubah selain mindset dirinya, juga mindset dari bawahan-bawahannya serta masyarakat lingkungan lembaga pendidikan itu, entah itu guru, staf, orang tua maupun siswa. Maka sebagai peneliti, selain di objek penelitiannya itu berkaitan dengan aspek SIM-nya, banyak juga kan kita temui penelitian-penelitian yang meneliti tentang seberapa berpengaruh eh, kepemimpinan yang diterapkan itu untuk kemajuan dan pengembangan lembaga pendidikan. Mungkin demikian. Bisa ditambahkan mungkin sama Aiba. Siapa tahu yang lain ada yang ingin menambahkan terkait dengan tadi pertanyaannya itu bagaimana solusi ya, untuk mengatasi masalah yang terjadi di lembaga pendidikan, yaitu berkaitan dengan seorang pemimpin yang tidak support terhadap penerapan SIM di lembaga pendidikan, atau mengubah cara mengubah mindset gitu ya. Cara mengubah mindset seorang pemimpin di lembaga pendidikan agar ikut serta atau agar support terhadap penerapan SIM di lembaga pendidikan. Tadi sudah dijelaskan oleh Kang Bahrul, mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan? Mungkin ada pengalaman gitu ya, pengalaman di lembaganya masing-masing. Karena memang tadi sering kali dibahas atau disebutkan oleh Pak Helmi dan Kang Bahrul, memang kepemimpinan ini sangat krusial, sangat sangat berperan besar untuk diaplikasikan dengan maksimal atau tidaknya SIM di lembaga pendidikan, salah satunya ya. Gitu ya, Kang. Sangat berperan besar. Ya, terima kasih sekali atas jawabannya, Kang Barul. Jadi jika kita simpulkan atau yang saya tangkap dari jawaban Kang Barul itu ada dua mindset yang memang harus diterapkan atau kemudian ditingkatkan gitu ya. Yang pertama adalah mindset kesadaran mengenai penggunaan atau aplikasi atau implementasi SIM di lembaga pendidikan. Yang kemudian jika siklus telah terbentuk, SIM-nya telah berjalan, harus ada yang kemudian ditingkatkan mengenai mindset kesadaran akan pengelolaan begitu mungkin ya. Jadi ketika SIM-nya sudah bagus, kalau tidak dikelola dengan baik kan itu akan menjadi masalah juga begitu.
Dan pengelolaan itu ya memang harus ada kesadaran atau tadi Kang Iqbal sebutkan support dari pimpinan gitu untuk pengelolaannya itu. Terima kasih, terima kasih. Barangkali yang lain silahkan. Ya. Tapi kalau boleh saya tambahkan tadi bagaimana cara merubah mindset pimpinan? Mungkin biasanya orang berubah itu mudah berubah itu ketika dia berbicara dengan orang yang dipercayai olehnya. Biasanya seperti itu ya. Kalau kita mungkin bawahan tidak bisa merubah secara langsung, maka kita cari yang pertama mungkin cari ahli khusus, diundang ahli mungkin untuk berbicara terkait dengan pentingnya SIM di zaman sekarang. Sehingga apa yang dilakukan nanti oleh ahli ini, karena mungkin dia mungkin punya apa namanya, punya keahlian itu, sehingga boleh jadi pimpinan kita itu dia apa namanya ketika mendengarkan mungkin dia akan fokus. Biasanya seperti itu ya. Sehingga apa yang dilakukan? Eh, Sehingga apa yang dilakukan? Maka di sana orang yang memiliki kapasitas itu dia menjelaskan keunggulan atau pentingnya SIM. Kemudian yang kedua mungkin perlu juga kita eh, berbicara kepada pimpinan, memahami alasan ketidaksuportannya pemimpin terhadap SIM itu. Apa sih alasannya gitu. Mungkin nanti dicek dulu alasannya seperti apa baru kita akan mendapati solusi. Sebelum nanti mengedukasi oleh orang yang memiliki ahli. Kalau kita mungkin caranya kita dulu, tapi kalau kita tidak bisa, mungkin nanti ahli yang berbicara secara langsung. Mungkin seperti itu. Itu pun akan sedikit besarnya membantu. Teh Umah, kalau mau ada yang tanyakan, silakan. Eh, mungkin Bapak dicukupkan sekian atau Oke, untuk selanjutnya dipersilahkan kepada slide. Dr. Mugiawan Sofrandi Nugraha. Ya. Siapa tahu ada yang ingin ditambahkan atau yang diinformasikan. Oke. Untuk penampilan kelompok terakhir itu siapa ya? Kelompok Majidah. terakhir Teh Majidah sama Teh Mia. Judulnya yang mana? Judulnya Teh sebentar. Kang Bahrul, sebentar. Judulnya itu Studi Kasus dan Best Practice Implementasi SIM. Oke. Artikelnya sudah dibuat belum? Udah beres ya? Sudah dibuat Teh? Sudah? Belum? Belum katanya Pak, lagi proses. Lah, mana? Oke. Ini materinya tentang tantangan dan peluang implementasi SIM di lembaga pendidikan Islam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, pertama terima kasih untuk kelompok 12 ya. Atau 11, 12 ya. Yang sudah menyampaikan paparan tentang tantangan dan peluang penggunaan SIM di lembaga pendidikan Islam.
Di sini pembahasannya ada 3 terkait pertama kendala dan hambatan implementasi, yang kedua solusi dan strategi pengembangan, kemudian peluang inovasi teknologi informasi di lembaga pendidikan Islam. Saya ingin menyoroti dulu dalam konteks luas secara makro ya, bahwa penggunaan teknologi ini sudah tidak bisa ditawar dan tidak bisa dihindari. Berarti setiap lembaga pendidikan Islam dari berbagai jenjang harus menjadikan dan memahami bahwa implementasi SIM itu adalah implementasi yang fardunya bukan lagi kifayah, tapi fardu ain. Yang kedua, memahamkan tentang implementasi SIM pun itu kepada semua stakeholder yang ada di madrasah, stakeholder yang ada di lembaga pendidikan tinggi, kalau lembaga pendidikan tinggi Islam. Kemampuan pengetahuan dan keterampilan menggunakan SIM pun ini perlu menjadi agenda yang harus dilakukan terus-menerus. Artinya pelatihan, pembimbingan, kemudian eh, pendampingan untuk dilakukan secara berkala. Setiap dosen, setiap mahasiswa, setiap guru madrasah, tadi saya sebut dosen, dosen maksudnya di lembaga pendidikan tinggi, diperlukan waktunya untuk belajar tentang teknologi informasi ini. Nah, kalau berbicara tentang semua harus bisa, berarti kita akan melihat realitas bahwa dalam pelaksanaannya ada loh stakeholder, orang yang tidak melihat bahwa penggunaan teknologi ini sesuatu yang fardu ain. Berarti kita berhadapan dengan rekan kita yang memiliki cara pandang yang berbeda. Maka yang harus dilakukan adalah berusaha agar suasana dan budaya akademik berbasis SIM ini menjadi sesuatu yang terus dilakukan. Untuk di madrasah contohnya, orang kan harus punya akun simpatika. Setiap orang ya. Nah, selama ini kasusnya mereka diisi oleh operator. Kalau di dinas pendidikan, kita tahu ada istilah Dapodik sebagai sebuah aplikasi yang memang berbasis digital. Untuk gurunya, kemarin rame-rame ketika zaman terakhir Nadiem Makarim menjadi menteri, itu pengisian PMN, ya, yang kurikulum merdeka itu. Apa yang terjadi? Ada beberapa guru yang sampai tidak bisa masuk ke kelas hanya gara-gara fokus untuk mengisi itu. Nah, saya ingin mengatakan begini, jangan sampai kendala dalam melakukan pengisian atau input data di aplikasi berbasis SIM justru membuat dia meninggalkan tugas pokok dia sebagai seorang pengajar atau sebagai guru. Artinya kalau itu terjadi, berarti aplikasi ini atau SIM ini bukan menunjang pada kinerja, malah justru meninggalkan dia dari kinerja. Kan itu repot sekali memahamkan itu. Nah, kalau kemudian pembahasannya adalah tentang hambatan, tadi sudah disebutkan, ada pendanaan, mindset, tapi yang saya garis bawahi juga adalah kemampuan para pengelola dan stakeholder di kita terkait dengan IT pun ini masih lemah. Suka atau tidak, meng-hire untuk seorang yang ahli IT itu butuh biaya tinggi. Karena memang mau belajarnya pun biayanya tinggi. Tetapi jika sekolah, lembaga pendidikan Islam dalam semua jenjang berani berinvestasi untuk melakukan, ya, menghasilkan orang-orang yang dengan kemampuan
IT yang baik, berarti perlu investasi juga untuk menghasilkannya. Salah satunya contoh kalau di kampus nih, Pak Helmi kan di kampus ya, itu perlulah ada mahasiswa lulusannya itu yang eh, diberikan kesempatan belajar IT, dia bisa jadi kuliah lagi, Pak. Bisa jadi kuliah lagi. Untuk apa? Untuk kita hire dia pada saat nanti dia lulus. Jadi nanti ada hitam di atas putih antara lembaga dengan si orang tersebut bahwa kita biayai dia kuliahnya, tapi nanti ketika dia sudah bisa, kontraknya adalah dia harus mengabdi di tempat kita. Memang cara-cara begini masih terlihat, ah, masa sih yang gituan bisa dikerjakan? Nah, kita mau nggak berani investasi di situ? Kalau tidak berani investasi, maka yang terjadi, kita akan selalu bayar mahal siapapun orang yang akan mengerjakan atau yang menguasai atau yang mengerjakan terkait dengan sistem informasi manajemen ini. Nah, di samping itu, di samping tadi investasi berupa ya orang yang di-hire tadi, pasti bicaranya tentang solusi-solusi apa yang bisa ditawarkan. Sebetulnya hasil-hasil riset yang tadi disampaikan juga sudah eh, mencakup ya tentang solusi dan strategi pengembangan SIM yang efektif tadi. Cuma sekali lagi, eh, lembaga pendidikan itu relatif memang lambat dalam merespon perubahan. Akibat dari apa? Salah satunya adalah keterbatasan dari pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh stakeholder yang ada di lembaga tersebut untuk menguasai tentang SIM. Saran saya, eh, jika memang bisa dimanfaatkan handphone itu secara maksimal dalam melakukan aplikasi dan pengisian atau input apapun di aplikasi, saya lebih sepakat bahwa ketika handphone dimiliki oleh setiap orang kita, berarti kita bisa manfaatkan betul itu untuk aplikasi. Jadi semuanya berbasis di handphone, artinya tidak menggunakan alat ataupun juga instrumen yang lain kecuali yang sudah dimiliki oleh eh, mahasiswa, oleh siswa ataupun oleh eh, guru ataupun oleh kepala sekolah. Sebab ketika bicara alat itu bicaranya pasti berapa harga. Kalau alatnya saja sudah mahal, harganya mahal, pasti itu tingkat resistensinya tinggi. Seperti kalau Anda lihat TV-TV sekarang, itu kan makin ke sini makin tipis gitu. Makin tipis terus makin mahal lagi. Memang gambarnya makin bagus, makin jernih karena digital. Cuma tingkat resikonya tinggi sekali. Keketrek sedikit aja, itu bisa belah, pecah. Kalau pecah, itu ngeganti bagian yang rusaknya, ngebloknya, itu sama dengan beli layarnya, kalau misalkan kena layar. Berbeda dengan contoh televisi-televisi masa lalu yang pakai tabung gitu ya, yang kalau ada semut sedikit tinggal digetok aja satu kali, atau digetok dua kali, atau digetok-getok gitu, itu nanti waras sendiri. Kok bisa? Nah, karena memang di masa lalu teknologinya dibuat seperti itu gitu. Artinya punya ketangguhan, ya, punya ketangguhan. Berbeda dengan teknologi yang sekarang hadir. Memang lebih slim, contohnya lebih ringan, tapi tingkat resistensinya makin tinggi. Dan ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan juga oleh kita. Ya. Oke. Kemudian ketika berbicara tentang peluang inovasi teknologi informasi di lembaga pendidikan Islam, saya melihat hari ini ada beberapa lembaga pendidikan yang berbasis techno entrepreneur namanya tuh. Coba Anda silakan searching di internet. Ada lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berbasis pada teknologi dan entrepreneurship. Bahkan ada, saya pernah melihat di Instagram itu ada madrasah aliyah saintifik apa namanya, ya? Tapi dia berbasis sains. Dan ternyata di dalamnya itu ya penggunaan aplikasi. Karena mau tidak mau ini menjadi bagian penting dari layanan yang diberikan lembaga kepada masyarakat. Ketika semuanya terhubung dengan WA, ketika semuanya terhubung dengan email,
kemudian informasinya real time, lalu apa menghindarkan dari proses dan apa ya sebetulnya ketidakjujuran atau ketidakadilan itu kan bagian dari kehadiran teknologi. Kalau Anda pernah ikut tes zaman dulu ya, tes PNS atau tes apapun gitu, itu kan testing hari ini keluar-keluar sebulan yang akan datang. Itu kan mencerminkan hasil yang tidak real time, sehingga selalu ada peluang dan kemungkinan orang itu mengubah hasil yang seharusnya tidak diboleh ubah. Tapi kalau sekarang orang melakukan CAT ya berbasis komputer, kemudian selesai mengerjakan, diklik oke, selesai, maka saat itu pun bakal ketahuan hasilnya bagaimana, hasilnya seperti apa. Penggunaan teknologi dalam konteks itu berarti memberikan kesempatan yang sama siapapun kalau dia mengerjakan dengan benar, pilihan jawabannya benar, maka hasilnya bukan bakal tidak mengkhianati prosesnya, hasil, prosesnya tidak akan mengkhianati hasilnya. Dan saya pikir di situ adalah letak bagaimana kita bisa memberikan kesempatan yang sama. Maka kalau kita mau berbicara tentang kejujuran dalam pengembangan akademik, maka salah satunya gunakanlah teknologi untuk itu. Dengan catatan, tidak ada space waktu yang bisa diotak-atik oleh orang-orang untuk mengubah sebuah keputusan. Saya sering mendengar kalau dulu-dulu pas testing PNS itu ya. Jadi antara yang dapat dengan yang testing itu kadang-kadang suka tidak sesuai ekspektasi. Kenapa? Karena ada permainan-permainan di situ. Nah, kalau sekarang ada lagi yang lebih ekstrim. Peluang orang memainkan itu justru ketika orang bisa menghack teknologinya, bisa menghack eh, teknologi informasinya. Maka saya berharap buat Anda yang nanti kelak jika punya lembaga yang sudah bagus, sudah hebat, kemudian mempersyaratkan siswa untuk mengikuti seleksi lewat tes, maka menggunakan teknologi ini adalah salah satu cara untuk menghindarkan diri dari ya kebijakan orang dalam, ya, ordal gitu ya. Kemudian orang bisa menguatkan masalah temuannya dengan eh, apa kebutuhannya. Maksudnya begini, orang itu sebetulnya nggak kompeten untuk bisa masuk ke lembaga kita, cuma karena apa titipan orang tertentu, maka diloloskanlah. Maka bagaimana cara meloloskannya? Orang yang ada di dalamnya itu yang kemudian memainkan peran. Itu persis ketika kasus judi online. Kalau Anda ngikut kejadian yang lalu itu. Orang yang harusnya menjaga gerbang biar judi itu nggak berkembang, justru orang yang menjaga judi online-nya biar berkembang kan gila itu, ya. Berarti di sini persoalannya orang yang ngerti IT tapi didesak oleh kebutuhan, gaya hidup, kemudian juga tantangan biar punya punya sesuatu yang lebih wah gitu ya. Akhirnya dia mengambil cara melacurkan diri dengan menerima 8,5 juta per akun untuk dikelola per bulan. Kan gila itu kalau hitungannya ratusan miliar itu, ya. Dan memang yang begituan nggak bisa kerja sendiri. Jadi kerjanya juga berjamaah, ya, berkolektif. Jadi nanti korupsinya juga berjamaah. Artinya apa? Kemampuan teknologi pun ketika digunakan untuk hal-hal yang negatif itu berdampak pada satu, kerugian negara, dua, kerugian masyarakat. Dan lembaga pendidikan Islam seperti apa? Ya, penggunaan teknologinya perlu dipahami dengan pendekatan yang sangat manusiawi. Maksudnya begini, manusiawi itu. Dia ada untuk menghadirkan keadilan, menghadirkan eh, persamaan hak gitu. Itu teknologi. Artinya kalau tidak dia gunakan teknologinya dengan benar, maka eh, orang tidak akan menganggap kita mengikuti perkembangan zaman. Hari ini orang masih senang pasang baliho gimana sih? Coba kalau gini ya, ini contoh ya, ini contoh. Mau pilkada nih, semuanya orangnya, artinya gini, kenapa kos politik itu menjadi tinggi? Salah satunya karena biaya kampanyenya tinggi, biaya kurunyuguhannya tinggi, biaya ngaliwet, ngarokok, dan sebagainya juga tinggi. Bayangkan, kalau kemudian kita berikan sebuah aturan bahwa
tidak boleh bikin baliho, tidak boleh ada apa-apa. Gimana? Pakai sosial media aja. Semua pakai sosial media. Contohnya ya. Jadi kalau ingin tahu tentang profil A, profil B, profil C, lihat sosial media. Saya pastikan cost yang bisa dikeluarkan untuk setiap calon itu bakal kecil, Pak. Nah, sekarang di dunia lembaga pendidikan, kita masih melihat contohnya orang masih apa pasang baliho atau pasang banner atau pasang spanduk di jalan-jalan gitu. Walaupun itu ada pemasukan buat negara dari sisi retribusi, tetapi dari aspek pengembangan digital itu tidak terpakai akhirnya. Jadi kalau sekarang itu harusnya pengen masuk lembaga tertentu, jam mainannya di sistem, Pak. Seperti ini, mungkin Anda sudah pernah mendengar ada platform khusus namanya Edunitas. Edunitas itu dia berfungsi menjadi marketing branding untuk lembaga pendidikan. Jadi dia kerjasama dengan sebuah lembaga pendidikan, deal lah, oke, deal. Jadi nanti ketika ada mahasiswa yang masuk itu 60-40. 60 untuk lembaga, 40 untuk si tim branding. Jadi si tim branding yang namanya Edunitas ini dia punya komunitas khusus yang bisa ditelusuri oleh semua orang. Jadi kalau misalkan pengen pengen tahu kampusnya bagus apa enggak, lihatnya di Edunitas. Itu sampai begitu, Pak. Gitu. Jadi orang menggunakan teknologi untuk personal branding dan eh, institutional branding. Jadi dan itu kenaikannya luar biasa. Di Sukabumi, tempat di mana saya tinggal, itu ada satu kampus yang pakai Edunitas. Dan saya ngobrol dengan ketuanya, ketua. Ini kalau Pak Helmi mungkin boleh nanti bisa dengan kampusnya ya. Itu di kampus yang di tempat teman saya itu, dia bilang bahwa telah terjadi peningkatan jumlah mahasiswa relatif di 40% Pak dari tahun sebelumnya sebelum menggunakan platform Edunitas dengan tidak. Artinya di sini, kalaupun kita tidak punya lembaga pendidikannya, tetapi kita punya platform digitalnya, itu bisa kerjasama Pak dengan pihak lain untuk pengembangan kampus. Nah, termasuk juga nih mungkin untuk lembaga-lembaga pendidikan tempat Anda tinggal, memang bedanya kalau kampus atau perguruan tinggi dengan sekolah itu kan relatif perbedaannya tipis sebetulnya. Contoh kalau sekolah itu kalau misalkan tidak berbasis pesantren, memang kalau personal brandingnya menggunakan platform tertentu itu kurang efektif, Pak. Tapi kalau Anda lembaganya itu lembaga ada pesantrennya dan menerima dari berbagai macam dan berbagai golongan dari mana saja, maka menggunakan platform pengembangan digital itu lebih bagus. Jadi ini tantangan juga. Jadi kalau misalkan Pak, saya nggak punya kemampuan untuk bisa menyiapkan eh, branding dengan digital, kerjasama ada lembaganya yang memang bersiap diri untuk mengikuti atau membantu lembaga-lembaga pendidikan membuat lembaganya menjadi besar karena dia punya komunitas. Kan intinya gini, ibaratnya dia punya grupnya orang-orang pendidikan semua gitu. Ya etalase lah gitu kan. Kita masukin di situ orang kan jadi lihat, jadi ketahuan. Artinya lembaga pendidikan memang butuh panggung untuk memperkenalkan dirinya. Nah, kalau belum tahu ya tinggal komunikasilah dengan lembaga-lembaga dengan kapasitas yang seperti tadi. Dan saya melihat memang kalau lembaga pendidikan Islam bisa melakukan hal-hal yang positif dengan digital, ya mudah-mudahan kita akan melihat pergeseran dari perkembangannya. Karena kalau tidak, maka eh, orang akan ketinggalan terus. Makanya penting menurut saya, ketika pada saat penerimaan siswa baru, Anda bertanya kepada orang tua murid dan juga kepada muridnya, kenapa menyekolahkan ke tempat kami? Coba dengar pernyataan dia. Apakah dari internet kah, dari Facebook kah, dari WA kah, dari YouTube kah, atau dari mana mereka mendapatkan informasi itu? Atau dari temankah dan lainnya. Jadi ini menjadi bahan untuk lahirnya kebijakan bagaimana PPDB tahun depan bisa rekrutmen lebih besar lagi. Oke, saya pikir
Sebagai tambahan aja second opinion terkait dengan materi kelompok eh, 12, 12 ya, ya tantangan dan implementasi SIM. Berarti untuk minggu depan itu adalah studi kasus dan best practice implementasi SIM ya. Silakan ini untuk kelompok terakhir saya minta Anda menampilkan contoh-contoh lembaga pendidikan yang boleh jadi hasil riset Anda nih ya, hasil riset Anda. Oke, Pak siapa nih? Pak Anwar? Lembaga pendidikan yang memang bisa. Kalau boleh saya tahu, ini teman-teman selain yang UTS ke epistemik, saya minta ada yang ngedata yang sudah submit ke epistemik siapa saja. Lalu yang kedua, saya minta data juga untuk yang UAS itu kemana saja. Karena kita pertemuan 2 kali lagi, Pak. Bu, pertemuan 2 kali lagi. Sudah submit atau belum? Sudah Anda ada kendala atau tidak? Saya minta ada yang melaporkan. Bisa dibantu. Gimana? Sebab ini kita pertemuan 2 kali lagi nih. Ya baik Pak, nanti saya coba data Pak Ya. terkait UTS dan juga UAS-nya. Ya. Dengan judulnya ya. Jadi contoh Pak Kamal UTS ke epistemik judulnya apa? Kemudian Pak Helmi UAS contohnya judulnya apa? Kirimnya kemana? Itu yang juga penting. Kalau ada kendala dan lain-lain boleh sampaikan ke saya. Ya. Ya baik Pak. Saya mohon maaf, saya tidak bisa hadir di langsung secara langsung di kelas karena saya harus prepare malam ini. Saya ada kegiatan international conference di Malaysia, berangkat hari ini sampai dengan hari Selasa. Insya Allah hari Jumat depan kita tetap buka. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Sambil saya pengen ada progres tentang UAS dan UTS. Ya. Kalau nanti teman-teman ada informasi dari saya atau dari teman saya di epistemik untuk revisi artikel, mohon untuk segera diselesaikan ya. Oke. Karena kita akan terbit di bulan Januari. Ya. Gitu. Terima kasih semua. Selamat Ya baik Pak. Terima Terima kasih banyak Bapak, sukses terus Pak.